Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada kita, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, may yuridillahi bihi khaira. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan. Halan wa ma'alan, baik di saat itu dia mendapat kebaikan atau di masa yang akan datang. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya mendapat suatu kebaikan, yusib minhu, maka orang tersebut, hamba tersebut akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ujian dalam tubuhnya, yaitu dengan diberi penyakit, au malihi, atau di dalam hartanya, entah itu pekerjaannya bangkrut atau hartanya dicuri, atau ujian-ujian yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au mahbubihi, atau seseorang yang ia cintai, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, ayahnya, ibunya, atau apapun yang ia cintai, dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain karena Allah menghendaki orang tersebut mendapat kebaikan. Dikatakan oleh Abu Ubaid, makna daripada yusib minhu, akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yabtalihi bil masaib, diuji dengan musibah, agar apa? Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Sebagian ulama menjelaskan arti daripada ujian tersebut adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana baginya, musibah, entah itu penyakit atau kehilangan harta atau ada yang terjadi pada orang yang ia kasihi. Tujuannya tak lain agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Jadi orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala itu enggak semuanya terus kita bisa pandang, oh orang ini dapat musibah berarti orang ini buruk. Tidak. Karena ujian itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam Al-Quran yang namanya ujian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kepada hamba-hambanya akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ujian tersebut? Minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', dan juga dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, harta yang kurang, kemiskinan, kefakiran, dan juga buah-buahan atau tanaman-tanaman yang tidak berbuah sedikitnya daripada buah-buahan tersebut. Itu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam ayat ini, wabasyiris sabirin. Jadi orang-orang yang bersabar ini orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang bersabar? Dijelaskan dalam ayat tersebut, alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah karena kesabarannya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka dapat salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi manusia nggak bisa menghindar dari ujian. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini tak lepas dengan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sehat, kadang sakit, diuji sama Allah. Kadang nikmat, kadang diberi ujian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan itu hilang daripada dirinya. Kadang punya harta yang berlimpah, kadang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala,
kehilangan hartanya atau kerjaannya tidak jalan sebagaimana biasanya. Nah, ini ujian-ujian ada hikmahnya, bukan tidak ada hikmahnya. Ada hikmah besar di dalamnya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat hambanya atau menginginkan kebaikan dari hambanya, yusib minhu, maka hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kita su'dzon, jangan kita sangka kalau orang ini sedang diseksa sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nggak ada enak-enaknya. Dikasih sakit nggak sembuh-sembuh, sakit belum selesai sudah dikasih musibah yang lain, musibah. Ini pasti karena perbuatan maksiatnya. Bukan. Bisa jadi orang ini sedang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya menjelaskan kepada kita, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka hambanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi malah kita yang nggak pernah dapat ujian, kita sedang nggak disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita jauh daripada kebaikan. Karena tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ujian. Bahkan para kekasihnya Allah, anak cucu Adam ini yang paling istimewa dari keturunan anak cucu Adam ya para nabi sama para rasulnya Allah. Sedangkan Nabi sudah menjelaskan kepada kita apa? Asyadul bala, bencana, ujian yang paling besar dialami oleh siapa? Dialami oleh anbiya wal auliya, para nabinya Allah dan para wali-walinya Allah. Di sini kita dikasih tahu kalau ujian, bencana yang turun yang menguji seseorang bukan berarti semuanya adalah murka dari Allah. Karena apa? Para nabi diuji oleh Allah, para rasul diuji oleh Allah, para wali-walinya Allah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bukan karena Allah murka, tapi karena cintanya Allah kepada hambanya, dan Allah menghendaki hamba tersebut mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW yang ujiannya paling besar, tidak satu pun dari umatnya bisa menyamai ujian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita seandainya dapat ujian tersebut, kita nggak mungkin mampu. Nabi Muhammad dalam kehidupannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah pasti masuk surga, padahal nggak punya dosa. Ujian ini ngilangin dosa kita, nambah pahala. Nabi Muhammad pahalanya sudah banyak, surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Beliau nggak punya dosa tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kalau Allah menghendaki kebaikan, mencintai hambanya. Idza ahabballahu qaum, Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bisa jadi ujian itu kena ke badan kita, diberi sakit sama Allah Subhanahu wa taala, atau ke harta kita, atau ke suasana, dikasih kesedihan, dikasih banyak pikiran, dikasih minal khauf, rasa takut, rasa khawatir, diuji sama Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sabara wahtasaba kana dzalika sababan lima aradahu Allah tabaraka wa taala bihi. Kalau dia bersabar dan yahtasib, ikhlas, ridha dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin." Seorang muslim itu tidak tertimpa nasab, rasa taat. Jadi rasa susah, payah, capek yang luar biasa. Wala sabbin, dan juga tidak tertimpa sebuah penyakit, wala hammin wala huznin, tidak tertimpa pikiran, kemudian kesedihan atau penganiayaan dan lain sebagainya, hatta asyaukati yushakuha, dan dia juga tidak tertusuk duri, bahkan duri yang kecil sekalipun itu tidak tertusuk seorang muslim duri, illa kafarallahu biha min khatayahu, terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang turun itu tak lain mengampuni dosa manusia. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Rasulullah, "Mamin muslimin yusibuhu adza," tidak seorang pun dari muslim yang tertimpa sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menjadikan dirinya itu sakit, illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu waraqus syajar, terkecuali dosanya berguguran sebagaimana dedaunan itu berguguran daripada pohonnya.
Jadi kalau kita tertimpa musibah, mau itu rasa capek yang luar biasa, atau itu penyakit yang menimpa diri kita, bahkan sampai duri yang menusuk kaki kita, cuma duri saja, sakitnya nggak seberapa, terkecuali dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau kita diberi ujian sama Allah berupa sakit, kita makanya dilarang untuk mengeluh. Karena apa? Orang yang sedang sakit, ketika dia merasakan rasa sakit tersebut, sedang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia bersabar, bukan hanya mendapat ampunan, tapi dapat pahala daripada sabarnya. Dan ketika dia bersabar, dia masuk dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar jazauhu apa? Imbalan bagi orang yang bersabar apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat dijelaskan sama Rasulullah, setiap orang ngambil gaji daripada pekerjaannya di muka bumi ini. Yang sholat ngambil gajinya sholat. Kau sholat sekian tahun, nih gajinya. Kau puasa sekian tahun, nih gajinya, sesuai dengan amalnya. Kecuali orang yang bersabar, gajinya orang yang bersabar itu seperti ember yang dituangkan. Kalau sholat ya sholatmu sekian, gajimu sekian. Puasa, puasamu sekian, gajimu sekian. Tapi orang yang bersabar ditumpahkan kepadanya pahala yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran ya Rabbi, syukran.